Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Bojo. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya mengenai pahlawan nasional Indonesia yang bernama Sultan Syahrir. Dan ini hasilnya. Jadi Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan pergerakan nasional Indonesia merdeka yang lahir di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Muhammad Razak dan ibunya bernama Putih Siti Robiah yang berasal dari kota Gandang Agam, Sumatera Barat. Beliau menikah dengan Popi. Popi merupakan kakak tertua dari Maryam Budiharjo dan Sujatmoko. Beliau juga saudara seayah dengan Rohana Kudus yang merupakan aktivis serta wartawan yang sangat terkenal pada masa itu. Untuk memulai pendidikannya, ia masuk di HIS atau yang terkenal SD sekarang. Selanjutnya, beliau melanjutkan di Mulo atau SMP sekarang di daerah Medan. Setelah lulus, beliau melanjutkan di AMS atau SMA Bagian A di kota Bandung. Untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, beliau masuk di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Belanda. Beliau sangat aktif. Beliau juga ikut dalam mendirikan Jong Indonesia. Selain itu, beliau membangun jaringan bawah tanah anti-fasis dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI pada tahun 1948. Beliau ikut bergabung dalam PI yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tahun 1937. Pada tahun 1934, beliau dan Muhammad Hatta dibuang ke Boven di Goel, Papua dan dipindahkan ke Banda Neira selama 6 tahun. Selanjutnya, mereka dipindah lagi ke Sukabumi, Jawa Barat oleh Belanda. Setelah usia 36 tahun, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1947, tepatnya 14 November sampai 20 Juni. Jadi, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun. Selain itu, beliau juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri serta Menteri Dalam Negeri. Beliau juga pernah menjadi Ketua BPKNIP, menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer. Karyanya yang sangat terkenal adalah Perjuangan Kita yang diterbitkan pada tahun 1945. Karya lainnya berupa Pemikiran dan Perjuangan yang diterbitkan pada tahun 1950. Selain itu ada Pergerakan Sekerja yang diterbitkan tahun 1933 dan Renungan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1957, serta masih banyak karya lainnya. Beliau meninggal di Zurich, Swiss pada 9 April 1966 pada umur ke-57 tahun. Setelah meninggal, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sesuai dengan keputusan Presiden nomor 76 tahun 1966. Beliau dimakamkan di TPM Kalibata, Jakarta. Pesan saya sebagai generasi muda, untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, kita harus rajin belajar serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.